Melianti, founder dari PT McFood Inovasi Pangan yang bulan Februari ini ulang tahun ke-25 tahun. Nah, ini usahanya dimulai dari nol, dari tidak ada apa-apa, dari tidak ada siapa-siapa, tapi dari ide sebuah bisnis plan yang kita menjadi pengusaha, tapi yang menciptakan peluang usaha bagi orang lain sebanyak-banyaknya. Jadi kita mulai dari merek namanya McFood. Karena di sini ada beberapa merek dan ada beberapa bisnis unit ya. McFood ini adalah produsen food seasoning atau kita sebut bumbu powder. Nah, bumbu powder ini fungsinya banyak sekali. Salah satunya adalah bumbu tabur untuk menaburi snack kering, keripik, kerupuk, seperti yang hari ini dibuat pelatihan tentang produksi snack. Karena produksi snack ini, kenapa kita bikin pelatihan untuk para UMKM? Para UMKM ini banyak yang tidak tahu bikin snack yang bisa awet, enak, dan tahan lama. Karena kalau cuman bikinnya hanya sebulan, 2 bulan, terus udah melempem, dia nggak akan bisa jual sampai nasional dan tidak bisa jual jauh-jauh. Nah, makanya pelatihan ini sangat penting untuk UMKM punya daya saing. Usaha snack itu kan gampang sekali bikinnya dan bisa diusaha di rumah tangga. Tapi banyak yang nggak tahu caranya. Itu namanya sebenarnya standar keamanan pangan. Ada namanya harus bikin SOP, standar operating procedure. Mulai dari spesifikasi bahan baku. Misalnya kita mau bikin keripik pisang, itu nggak bisa pisang sembarangan. Harus pisang jenis tertentu, umur pisangnya juga tertentu, nggak bisa yang kematangan, harus yang masih mantel. Itu ada teorinya semua. Cara ngirisnya juga ada teorinya, cara gorengnya juga ada teorinya. Harus pakai minyak yang seperti apa, suhunya harus berapa lama, itu namanya SOP, standar operating procedure. Kemudian biar bagus harus pakai bumbu. Kalau keripik pisang kan enaknya pakai bumbu McFood tabur yang manis seperti rasa kopi, rasa coklat, tiramisu, terus ada mochaccino, rasa matcha, rasa-rasa kekinian ya. Ini salah satu juga agar UMKM Indonesia tuh punya pengetahuan tentang branding, positioning, target market. Tapi nggak bisa dalam satu pelatihan ya. Kita banyak pelatihannya berseri, ada yang offline, ada yang online, ada yang praktek, ada yang hanya teori saja. Hari ini adalah teori dan praktek, tapi praktek yang sederhana ya, karena ada lagi praktek yang rumit, yang lengkap, itu 1 hari penuh. Nah, yang ini adalah yang sifatnya demo, tapi kan di sini pesertanya kan banyak yang udah usaha, ada usaha catering, ada usaha bakery tadi, ada usaha restoran, rumah makan. Mereka butuh produk baru untuk tetap dijual. Kan kadang-kadang kalau punya rumah makan cuma satu, catering cuma satu, dia butuh produk kayak snack, keripik, kerupuk gitu bisa dijual nasional dengan cara offline dan online. Terkait dengan pelatihnya sendiri, Bu, itu apakah memang mereka ini sebagai trainer itu memang sudah memiliki sertifikasi pelatihan dan pengalaman? Terus kedua, masalah bahan-bahannya itu gampang didapat atau gimana? Ya, bahan bakunya itu memang kita sediakan juga, ya. Jadi tadi kita menyediakan kalau pisang kayak pisang mentah, terus kayak kentang, umbi-umbian ya, singkong kita nggak sediakan, tapi ajarkan cara milihnya. Jadi kalau mau bikin keripik kentang atau keripik singkong itu nggak bisa yang udah lama dipetik, nggak bisa. Ada prosedurnya. Jadi kalau kita urus orang harus beli di pasar induk misalnya, karena harus umurnya di bawah 24 jam misalnya, harus yang jenis ini yang bisa jadi keripik gitu. Tapi kita juga menyediakan pellet snack yang hasil industri dari McFood yang tinggal digoreng. Nah, ngegorengnya juga nggak sembarangan, harus 170 derajat, harus berapa menit gitu. Nah, bumbu-bumbunya kita sediakan di sini. Kita juga jual antioksidannya agar snack itu tidak cepat penik ya, atau oksidasi. Kita juga menyediakan alat-alat produksi sebetulnya. Nah, jadi alat produksi itu bisa penggorengan biasa, bisa juga nanti ada alat-alat produksi untuk usaha kecil. Jadi Amazing menyediakan juga franchise, Bu ya? Nah,
di sini tuh ada beberapa merek. Satu merek McFood, biar nggak kecampur ya, produksi frozen food. Kita punya franchise restoran namanya Amazi, ada di seluruh Indonesia dan Malaysia. Ini restoran yang kita franchise-kan, dan besok Jumat sampai Minggu tanggal 13 sampai 15 Februari kita ada di pameran franchise IFDC di AIS BSD Tangerang ya. Tapi kita juga punya usaha mikro kecil untuk frozen food Amazi. Ini bisa modal kecil 500.000 sampai 1 juta, bisa jadi pengusaha, reseller, dropshipper, afiliator. Malah afiliator nggak dibatasin ya lewat platform online. Jadi sekarang tuh kenapa sih orang nggak usaha, orang gampang banget. Terus Bu, untuk mengetahui UKM itu harus jadi profesi di Indonesia. Kalau sekarang tuh banyak orang UKM itu kayak nggak ada jalan keluar daripada nganggur gitu ya. Itu bahaya banget ya. Jadi UKM itu kan pengusaha itu harus kerjanya serius, punya legalitas. Kalau kita sebut di sini di McFood namanya kompetensi dasar 101, itu harus wajib kita punya. Itu ada pelatihannya dari kita dan ada rangkaian kurikulumnya. Jadi pertama harus tahu produk, ya, pengembangan produk, harus tahu legalitas. Jangan sampai orang baru usaha terus bikin produk snack buat bayi atau buat balita, itu kan nggak bisa. Itu standarnya mahal, ya. Harus tahu undang-undang dan regulasinya. Terus harus tahu produk developmentnya, ada pelatihannya juga. Harus tahu menghitungnya. Bukan menghitung juga banyak sekali rangkaian pelatihannya ya. Ada menghitung HPP, analisa bahan, analisa rasio-rasio keuangan, tapi juga ada laporan keuangan. Jadi harus tahu analisa perhitungan biaya. Kemudian juga harus tahu promosi jualannya, harus tahu strateginya, apa itu yang namanya USP, diferensiasi, harus tahu namanya apa itu strategi promosi above the line, below the line. Karena sekarang kan above the line itu banyak bisa kita lakukan dengan sosmed. Tapi kan sering kalau kita nggak ngerti ilmunya sosmed itu juga jadi masalah. Karena pengetahuan buat UKM sama perusahaan besar kan beda. Jadi kita harus tahu di mana kita berada biar nggak besar-pasak daripada tiang. Terus kita juga ada channel-channel distribusi kan, salah satunya marketplace ya, toko online atau aplikasi online, itu jadi potensi yang besar buat kita untuk jualan. Tapi kalau usaha makanan tuh harus tetap juga jualan offline, harus melakukan promosi seperti bazar, pameran, melakukan program kegiatan aktivasi branding. Seperti Sabtu besok kita lagi bikin lomba mewarnai di Amazi sini. Jadi itu ada lomba anak-anak, kan ibu bapaknya datang ya, berarti kan kita melakukan kegiatan pengenalan merek Amazi kepada anak-anak dan orang tuanya. Kemarin kita bikin cooking class di toko buku Eureka jam 7 pagi. Kerjasama sama toko buku, kerjasama sama mall. Terus minggu lalu kita lomba mewarnai di Amazi Telaga Muri Cikarang kayak gitu. Jadi itu namanya kegiatan promosi below the line atau brand activation. Jadi kalau sebuah brand itu ya harus ada integrated kegiatannya ya. Nah kalau acara ini juga sebuah integrated kegiatan untuk McFood ya, bukan buat Amazi ya. Bagaimana mengenalkan Amazi ke komunitas wirausaha gitu. Jadi bagaimana kita tadi kalau ibu sama bapak ikut pelatihannya kan dimulai dengan kelas wirausaha. Jadi kelas wirausaha itu ada kelasnya, ada kelas mikro, ada kelas kecil, menengah yang sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2008. Kemudian ada bagaimana membangun wirausaha, kemudian ada bagaimana tentang keamanan pangan di industri keripik kerupuk atau snack ini, regulasinya seperti apa gitu. Snack juga bisa jadi resiko tinggi dalam mapping undang-undang BPOM ya, ada nomor 34 tentang tahun 2019 ya, tentang kategori resiko usaha produk gitu. Jadi kalau snacknya harus untuk diet misalnya atau untuk balita itu jadi resiko tinggi. Nah janganlah UKM yang modalnya masih kecil, yang masih usaha mikro, terus usaha yang menyusahin diri sendiri karena nggak paham.
Nah, McFood juga kan ada pelatihan tentang frozen food. Frozen food tuh harus BPOM, itu kan modalnya nggak bisa kecil. Makanya kalau yang sudah punya jaringan bisa melakukan prosedur BPOM yang cukup mahal ya. Mahal bukan daftarnya, tapi membuat fasilitas produksinya dan fasilitas untuk uji labnya dan fasilitas untuk membangun organisasinya, SDM-nya. Nah, mereka kalau yang nggak punya modal seperti itu atau baru awal bisa mengambil reseller, dropshipper, Amazon frozen food. Jadi dropshipper apa sulitnya coba? Itu kan modal pertemanan aja. Bapak Ibu punya teman nih seluruh Indonesia, ditawarin produk Amazon, terus mereka kan mau beli, mau bayar. Habis itu kita Amazon yang bantu kirim ke nasional dari sini. Gampang banget kan jadi usaha dropshipper? Apa yang sulit sekarang? Kalau kita perusahaan tuh harus punya namanya kompetensi perusahaan. Jadi nggak bisa tiba-tiba datang bisa segala, nggak bisa. Nah, kayak saya sendiri punya background kerja di berbagai multinational company. Saya pernah kerja di Nestle Indonesia, di Mayora, di Tupperware Indonesia sebagai top manajemen lah. Jadi saya membuka usaha ini memang untuk membuka peluang usaha. Tadi trainer saya R&D ya, staff R&D namanya Aska ya. Mbak Aska tuh sekolahnya dari S1-nya Food Teknologi UGM. Terus ambil master di Malaysia, food teknologi juga. Jadi ada sertifikasi pendidikan. Untuk bisa mentraining dia juga memang salah satu pendamping, ikut training pendamping halal dari BPJPH. Kemudian dia juga banyak belajar di sini kan. Di sini ya benar ada training internalnya banyak banget. Jadi setiap staff di sini ada namanya baru masuk namanya on board training. Terus ada juga pelatihan-pelatihan yang bukan berupa pelatihan kelas tapi dikasih project, diedukasi terus dikasih project. Itu juga pelatihan namanya on the job training. Betul, jadi nggak tiba-tiba jadi boleh ngajar tiba-tiba, nggak boleh gitu. Tadi Mbak Putri yang jadi MC dia backgroundnya dari IT, S1 IT dari Surabaya dari ya. Nah tapi di sini jadi sales online dan e-commerce. Oh kita ada konsultan dan ada mentoring yang membantu saya membangun tim. Tiap Jumat kita udah 3 tahun ini ada punya mentor namanya perusahaan konsultan A+ yang membantu kita merancang penjualan online kita. Jadi saya juga belajar terus. Kemudian kita juga punya konsultan digital yang mengajari kita. Jadi kita tuh belajar terus baik saya maupun orang-orang kita. Abis itu kita ajarin ke orang gitu. Karena kalau kita salah belajar bisa bahaya ya, kayak Google misalnya, nggak usah disebut ya. Meta Ads gitu. Kalau yang bikin acaranya si Metanya, si Facebooknya dia akan ngejeblosin kita bayar iklan. Bukan untuk keuntungan perusahaan kita banyak jualannya gitu. Terus gerobak, saya tuh udah menciptakan usaha untuk ribuan orang yang kerja. Terus Amazon itu pernah masa puncaknya sampai 260 outlet. Memang kita kena dampak COVID ya, sekarang hanya 50-an outlet. Tapi kita tuh dengan kemitraan franchise, reseller, agen. Kalau McFood kan kita kerjasamanya dengan toko, dengan agen membantu jualin produk kita seluruh Indonesia. Nah itu kan kita sudah membuka lapangan kerja banyak banget. Ribuan orang yang terlibat dalam bisnis McFood dan Amazon, tapi bukan karyawan saya, tapi jaringan. Ada obsesi ibu yang belum ibu capai? Oh banyak sekali ya. Saya tuh mendirikan usaha ini kan karena kita tuh prihatin ya sama Indonesia yang sangat dikuasai oknum koruptor ya. Dan oknum koruptor ini kayak jadi cita-citanya generasi muda. Itu kan bahaya banget ya. Jadi saya mau mengajak semua orang, ayo kita perbaiki Indonesia dengan cara yang positif ya. Kita harus percaya sama pertolongan Allah. Karena Allah sudah berfirman kan dalam Al-Quran bahwa sebuah nasib bangsa tidak akan dirubah nasibnya kalau bangsa sendiri tidak merubah nasibnya. Ini adalah obsesi saya menjalankan visi misi kehidupan pribadi dan visi misi kehidupan perusahaan. Tadi kalau Bapak Ibu lihat visi misi kita kan banyak banget tuh. Salah satunya itu kan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia dengan budaya kerja berdedikasi, bersih, disiplin, kerjasama, amanah dan siap menang. Gitu. Jadi kita nggak bisa jadi bangsa yang ketepen dirubah nasibnya sama Allah. Kalau kita ini cuma
berdoa doang gitu kan, harus berusaha. Ya, inilah contoh saya berusaha. Kalau mau hidup enak ya enakan saya kerja jadi direktur di perusahaan asing ya, gampang kerjanya. Ya, itu aja gampang, banyak orang jahat di perusahaan besar juga ya, banyak yang melakukan fraud, manipulasi ya. Nah, jadi terus terang kalau kita kerja di perusahaan asing yang ekosistemnya sudah kelas dunia, itu kerja tuh sebenarnya jauh lebih gampang daripada membangun perusahaan kayak saya. Sulit membangun usaha itu, sulit, apalagi dari nol. Udah besar juga sulit lagi, jatuh karena masalah internal. Di saya tuh justru orang-orang lama yang jadi direktur, jadi operational manager yang sebelumnya itu malah melakukan fraud secara bersama-sama semua manajemennya. Kan harus kita keluarin kerjasama sama mafia dari Depnaker pula untuk memeras UKM. Ya memang jadi pengusaha itu banyak resikonya. Nah sekarang tuh saya banyak dibantu konsultan, salah satunya konsultan HRD, konsultan hukum untuk membantu pembenahan dan juga antisipasi kejahatan-kejahatan perusahaan. Kita juga sedang menjalankan implementasi ISO 3700 tentang anti korupsi dan ISO 4300 tentang kepatuhan ya, compliant, dibimbing oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional Indonesia. Dan ini juga sudah kita jalankan, kita dapat proyek besar dari PLN di 7 kota, pelatihan tentang frozen food, wirausaha frozen food untuk para purna bakti selama 2025 ini ada 7 kota ya, dan ini sudah menjalankan ISO 3700 dan 4300 di PLN sendiri. Kita masuk screening prosedur itu dan betul orang PLN tidak ada yang minta uang korupsi dari kita, alhamdulillah. Karena kita sering banget mau kerjasama sama pemerintah, tapi ujung-ujungnya minta maaf, minta kwitansi kosong, itu pasti kita tolak dan pasti kita tidak dipilih lagi. Nah, alhamdulillah ini kita sedang jalan lagi proposal dengan PLN di tahun 2026. Mudah-mudahan kita terpilih lagi ya, karena kita senang itu sudah mempraktekkan budaya akhlak di BUMN itu ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan BUMN lain. Ini diklatnya UPDL ada Medan, ada Pandaan Surabaya, ada Padang, ada Cengkareng Jakarta, ada Semarang, Banjarbaru. PDL-nya banyak banget, tapi kita baru yang itu dan itu terbukti dia tidak minta uang siluman ya, karena kita tidak mau merusak rakyat kita, karyawan kita dengan bekerja dengan para koruptor ya. Karena itu cita-cita tadi, obsesi kita ingin mengubah nasib bangsa kita sendiri, menjadikan manusia yang bermanfaat ya. Karena sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat, dan itu ada konsekuensinya. Banyak orang benci sama kita ya, karena lingkungan kita kan lingkungan koruptor, dilarang korupsi kan pada benci, dia banyak aturan pada benci ya. Itu harus kita hadapi dengan jiwa besar bahwa ini kan edukasi kepada masyarakat dan kepada karyawan kita sendiri. Ini bukan Bekasi ya, kalau Bekasi bagus nih. Oh ini juga bisa dari DKI ada namanya DKI. Ini ke kantor pusat Amazi Medfood ya di Durensawit, Jakarta Selatan.